Kembali lagi nih di acara podcast 86 Ngobrol Yuk episode 4. Hari ini kita lagi ada di perpustakaan Cakrawala Biru SMA Negeri 86 Jakarta. Kenalan dulu kali ya sama kami, saya Naila Zara Putri Dan saya Siti Dwi Sanda sebagai perwakilan dari OSIS MPK Angkatan 38 sebagai host pada hari ini. Wah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kira-kira hari ini kita akan ngapain sih? Hari ini kita akan ngobrol tentang OSIS MPK, di mana kita akan ngobrolin hal-hal yang gak kelihatan di luar, sampai hal-hal yang ubah hidup mereka nih selama menjabat. Oke, langsung aja nih, karena udah tahu mau bahas apa, kita sambut Viantina Giana sebagai Ketua OSIS dan Ilham Cahyo Saputra sebagai Ketua MPK periode 2024, yaitu Angkatan ke-38. Oke, teman-teman, pertama-tama nih, menurut kalian apa sih bedanya OSIS MPK di SMA Negeri 86 Jakarta dengan sekolah lain? Kalian ngerasa nggak sih sistem di kita itu efektif atau malah justru bikin ribet? Kalau perbedaan sih ya, dari OSIS MPK kita ya jelas berbeda sama sekolah lain. Dari sistemnya, dari cara seleksinya, dan penilaiannya juga berbeda. Terus masalah efektif apa enggak sih? Kita efektif, cuma emang agak rumit sistemnya. Karena kita ngadain forum organisasi, di mana kita seleksi mereka, nilai mereka, dari keseharian mereka, gimana cara mereka bersikap, dan juga bakat organisasi mereka sih. Ya, bisa dilanjut? Nah, betul. Jadi di dalam forum itu, selama kurang lebih 1 tahun, kita menjelaskan berbagai macam materi, supaya mereka ketika menjabat nanti, memahami apa itu organisasi. Oke deh. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalian berdua nih sebagai kepala 2 bagan, sering ngobrol nggak sih di luar rapat? Kayak biasanya tuh ngobrolin apa aja? Oh jelas, kita ya pasti sering ngobrol. Berhubung saya dan Ilham juga satu SMP nih dulu. Jadi kita emang lumayan deket, seenggaknya saling kenal lah. Walaupun kita emang gak nyangka jadi partner gitu ya, Mbak. Nah, ya betul. Dan kita juga sering main di luar program kerja. Kita sering main, nongkrong bareng sama teman-teman Satu biar nongkrong. memperkuat chemistry lah. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Selama kalian jadi OSIS MPK 38 nih, susah senangnya tuh apa sih? Karena kalian tuh kan harus ngejalanin kaderisasi, tapi kalian juga harus jadi panutan nih buat adik-adik 39. Nah, kalau ditanya untuk susahnya pasti susah ya, karena kita di sini dituntut untuk menjadi contoh yang selalu terlihat baik di depan mereka, tapi kita juga harus dekat dengan mereka, dan kita pun tidak boleh senioritas kan. Susah banget tuh. Kalau senangnya tuh gimana? Kalau senangnya sih lebih ke arah kita kan kenal semua orang nih. Terus dalam menjalanin kaderisasi nih, kita juga bisa jadi panutan tuh, kita belajar buat jaga image. Biar kita selalu bagus itu. Yang pastinya bakal berdampak juga ke depannya. Di dunia kerja kan pasti yang dilihat image-nya orang-orang dulu nih. Iya, betul. Gitu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan yang keempat. Kalau kalian disuruh pilih satu hal yang benar-benar berubah hidup kalian selama jadi kaderisasi sampai sekarang, itu apa dan kenapa? Kalau disuruh pilih satu hal nih, ya semenjak berorganisasi kan dibilang tadi, kita jadi banyak kenal orang. Nah itu jadi kita tahu karakteristik mereka. Itu sih ngubah saya nih dalam hal cara nyikapin mereka. Nah jadi saya maklumin karakteristik orang-orang, saya jadi paham gimana cara nanggepinnya. Itu sih ngubah banget. Dari saya yang bodoh amat nih sama sikap-sikap orang, saya jadi lebih peduli, lebih care, dan tahu cara nanggepin orang-orang itu. Nah, betul tuh. Dan kalau untuk saya sendiri sih, saya jadi lebih belajar untuk bertanggung jawab. Karena di sini kita setelah menjabat, kita mendapat sebuah tanggung jawab yang dimana harus memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Oke, bagus banget ya hal yang berubah itu ya. Bagus banget. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan kelima. Kalian kan udah jalan nih 9 bulan menjabat. Menurut kalian, apa sih bedanya karakter OSIS dengan karakter MPK? Kalian ngerasa nggak sih mereka beda visi atau malah justru ngelengkapin? Oke, yang pertama untuk karakter pasti setiap orang punya karakter yang beda-beda ya. Dan kepribadian yang beda-beda. Tapi di balik karakter yang beda ini malah justru saya merasa mereka itu saling melengkapi.
Ya, betul banget tuh. Karena di organisasi kita kan juga menganut asas kekeluargaan nih. Oke. Jadi kita saling melengkapi kayak yang tadi Ilham bilang. Walaupun kita berbeda nih, OSIS dan MPK nih. OSIS sebagai eksekutor, di mana dia ngejalanin proker-proker yang keluar gitu. Sedangkan MPK sebagai evaluator, di mana mereka internal nih sebagai penilai. Nah, walaupun begitu, kita jadi saling melengkapi karena punya perannya masing-masing. Oke. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pernah nggak sih kalian ada di titik capek banget sama anggota kalian? Dan gimana cara kalian ngatasin itu? Dan sekalian dong, kasih pesan-kesan buat OSM 38 dan OSM selanjutnya nanti. Oke, untuk rasa titik capek banget itu pasti ada ya. Apalagi di mana kita ngejalanin suatu program kerja. Itu kan pasti harus banyak koordinasi. Dimana kalau komunikasi kan nggak selalu sempurna nih. Itu sih. Nah, betul. Capek itu wajar, tapi ingat kita satu perjuangan. Dan terima kasih buat OSIS MPK 38 yang udah jadi rumah. Untuk cara ngatasinnya ya kalian harus kuat-kuat, sabar-sabar. Dan jadi kalian bisa adaptasi sama rasa capek kalian. Terus juga untuk pesan-pesan nih. Jangan pernah bilang enggak saat kalian berorganisasi. Iyain aja dulu. Karena dimana suatu pilihan tuh diiyain, itu bakal jadi pengalaman kalian. Mau itu salah atau benar. Kalau salah kan jadi bahan evaluasi. Kalau benar kalian bisa ngelanjutin tuh. Terus juga pas evaluasi jadi kalian bisa tahu tuh gimana cara ngambil keputusan berikutnya. Oke, aduh keren banget sih. Oke, jadi kita nih udah di penghujung podcast nih, nggak kerasa banget ya teman-teman. Intinya dari podcast kali ini sebenarnya di OSIS MPK kita tuh udah lumayan efektif ya. Betul. Karena ada beberapa perbedaan nih, seperti forum 1 tahun sebelum menjabat gitu. Terusnya selama menjabat juga pasti ada susahnya, dimana kalian juga harus jaga image nih. Tapi manusia juga pasti ada salahnya kan ya. Betul banget. Kalian juga harus bisa lebih peduli nih dengan sekitar kayak gitu. Terusnya dalam menjabat, kalian semua juga pasti punya perbedaan ya antara OSIS dan MPK. Tapi di balik perbedaan itu pastinya kita juga pasti punya satu tujuan yang sama ya. Iya. Oke, yang tadi aku highlight itu dari Vino. Jadi dimana kita tuh selama menjalani suatu pilihan itu jangan pernah bilang enggak. Karena satu langkah yang kita pilih itu akan menjadi evaluasi untuk berikutnya. Kayak gitu. Wah, seru banget ya sih podcast hari ini. Aduh. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini dan rekan-rekan lain yang sudah membuat dan membantu dalam pembuatan podcast hari ini. Oke, semoga obrolan ini bukan cuma jadi cerita ya, tapi juga pelajaran buat yang dengerin, terutama nih untuk kalian yang bakal jadi OSM 39 selanjutnya. Sampai jumpa di podcast 86 selanjutnya. See you!